Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya beberapa kali melihat ada hamba Tuhan atau pendeta yang berkhotbah di atas mimbar atau di sebuah gereja. Khotbahnya sangat bagus, menyala-nyala, dan mengajak untuk jemaat lebih mengerti kehendak Bapa dan melakukan kehendaknya. Khotbahnya sangat bagus. Saya hampir tidak menemukan ada yang salah dengan khotbahnya. Dan sangat jarang hal tersebut disuarakan di belakangan ini untuk hidup benar, hidup kudus, hidup suci. Tetapi ada satu hal yang saya rasakan karena saya sudah beberapa waktu lamanya datang di gereja tersebut walaupun tidak setiap minggu. Saya seperti melihat bahwa spirit itu tidak sampai kepada jemaat. Khotbah dan ajakan untuk bertobat yang begitu bagus itu seperti tidak ditanggapi oleh jemaat. Saya merenung, apa yang salah? Tentu kita berharap ajakan yang begitu bagus untuk bertobat, untuk hidup suci, untuk hidup benar dalam segala hal, berusaha menyenangkan hati Bapa di surga. Itu hal yang bagus dan harusnya bisa dilakukan oleh jemaat. Tetapi itu tidak bisa. Dan saya mempertanyakan, kenapa Tuhan? Sepertinya ada tembok yang menghalangi antara apa yang dia khotbahkan dengan apa yang ditangkap oleh jemaat. Dan ada suara yang muncul dalam hati saya. Itu karena apa yang diajarkan belum dicontohkan, belum dijadikan teladan. Apa yang diajarkan itu tidak dilakukan 100% sehingga jemaat mungkin bingung. Iya bagus Pak, bagus memang khotbahnya. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Kita harus mencari Tuhan, kita harus hidup kudus. Contohnya mana Pak? Hal itu bisa membuat khotbah yang sangat bagus bisa hilang. Seakan-akan jemaat tidak bisa menangkap spiritnya. Padahal khotbahnya sangat bagus. Bagus sekali. Bapak Ibu, bagaimana mungkin pendeta berkata, kita harus hidup di dunia ini seperti menumpang. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Tetapi setiap tahun misalnya beli tanah baru dari uang hasil, dan mungkin dari mana, entah dari gereja atau dari hal tempat lain, buat beli tanah, buat bangun rumah dan lain sebagainya. Sementara masih ada jemaat yang kesulitan, ada jemaat yang buat makan susah, gereja bangun terus lebih besar lagi, lebih tinggi lagi. Tidak salah bagi seorang pendeta untuk hidup layak. Tentu tidak salah punya mobil, karena mobil itu juga bisa menunjang pelayanan. Tetapi Tuhan akan mengajar masing-masing. Apakah yang kita ajarkan sudah kita hidupi atau belum? Berkhotbah itu mudah. Sekarang zamannya AI, tinggal pakai AI, pakai ChatGPT misalnya, susun kerangka khotbah tentang topik ini, muncul. Akan tetapi kalau itu tidak dihidupi, sebagus apapun khotbah itu hanya akan melayang-layang. Jemaat tidak akan mampu untuk menangkap esensinya, menangkap spiritnya. Dan akhirnya semua sama saja. Mari kita bertobat dan kita renungkan hal ini. Amin.